Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kembali penginjil Matius mengingatkan bagaimana Yesus memperhatikan mereka yang tidak dianggap di dalam masyarakat. Dia tidak menganggap anak-anak kecil sebagai gangguan dari segala hal besar yang harus dia kerjakan. Setelah para murid memarahi, menghalang-halangi orang yang membawa anak-anak kecil itu, mereka justru ditegur oleh Yesus. Yesus sendiri tidak pernah melarang anak-anak datang kepada dirinya. Justru Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang seperti anak-anak kecil itulah yang mempunyai kerajaan surga. Saudaraku yang terkasih, Yesus bukan melarang atau mencegah orang-orang dan melarang anak-anak kecil datang. Yesus bahkan mengatakan bahwa anak-anak kecil adalah gambaran dari orang-orang yang akan mewarisi kerajaan surga. Kerajaan surga tidak diraih dengan kuasa dan kekuatan senjata. Kerajaan surga dinyatakan dengan kerelaan Yesus mati bagi umatnya. Kerajaan surga tidak dikelola oleh orang-orang yang pandai dan berpengalaman. Kerajaan surga diperintah oleh Yesus dan orang-orang yang lemah lembut, mereka yang kecil dan yang tidak berarti. Kerajaan surga bukanlah seperti kerajaan-kerajaan dunia yang menekankan kemampuan untuk menimbun kekayaan dan kekuatan, angkatan bersenjata bagi mereka. Kerajaan surga dinyatakan oleh kekuatan untuk hidup kudus, setia kepada Allah, taat dan bergantung penuh kepada Dia. Kerajaan surga adalah milik orang-orang yang murni hatinya, yang tidak berpura-pura. Kerajaan surga adalah milik orang yang lemah dan bergantung penuh pada kekuatan Tuhan. Siapakah yang dapat menggambarkan kepolosan, kejujuran, dan kebergantungan lebih daripada anak-anak kecil? Maka Tuhan yang tidak pernah menghina orang-orang rendah memberkati anak-anak itu dengan meletakkan tangannya di atas kepala mereka.
Tidak ada hal yang lebih indah daripada menyaksikan Sang Raja di atas segala raja memperhatikan orang-orang yang diabaikan oleh masyarakat. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, mari kita melihat pelayanan dan kehidupan kita. Apakah kita meremehkan mereka yang lemah karena kita tidak memperoleh keuntungan apapun dari relasi dengan mereka? Apakah relasi kita dengan orang lain dilandasi dengan sikap egois yang mementingkan diri sendiri ini? Jika kita mau belajar dari Yesus, mulailah menjangkau orang-orang rendah, orang-orang yang diabaikan oleh masyarakat, yang tersingkirkan. Mulailah menjangkau orang-orang kecil dan anak-anak kecil. Sepertinya mereka tidak bisa berkontribusi apapun untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja. Tetapi kita tidak mengharapkan mereka untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja. Gereja Tuhan selalu berharap kepada Yesus Kristus dan hanya kepada Yesus Kristus saja untuk pertumbuhan dan perkembangan gerejanya. Tuhan memberkati kita semua. Ya Tuhan, Engkau membiarkan anak-anak datang kepadamu dan tidak memandang mereka sebagai kaum yang lemah, melainkan sebagai gambaran orang-orang yang akan mewarisi kerajaan Allah. Semoga kami pun tidak memandang rendah sesama kami dan mau belajar seperti anak kecil yang polos dan sangat bergantung pada Engkau, agar kami juga menjadi pewaris kerajaan Allah yang sangat bergantung pada Yesus Kristus, Sang Gembala sejati. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah
masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.